Oke, halo sahabat Ontelis dan sahabat Ontelista yang ada di Indonesia. Gimana kabarnya? Saya rasa teman-teman sudah kangen nonton video terbaru dari sepeda ride kecil. Nah teman-teman, mohon maaf banget karena memang kesibukan dan rutinitas yang luar biasa, sehingga beberapa waktu lalu saya sempat vakum gitu ya, sekitar 4 bulan sampai 6 bulanan. Mohon maaf banget. Nah, udah nggak usah berlama-lama, teman-teman pasti pada protes tuh, Mas kok nggak ada ilmu lagi yang dibaca, di-sharingkan gitu ya, kok sekarang hanya event-event. Oke, saya akan coba ulas. Hari ini kita akan ngobrolin tentang sebuah sepeda teman-teman. Nah, supaya kenapa? Teman-teman yang lain juga punya wawasan dan pengetahuan yang lebih. Kalau biasanya, Mas kok ada sepeda aneh tapi aku nggak ngerti. Nah, sekarang yuk kita bahas. Ikuti ya. Oke, nah beberapa waktu lalu itu di sebuah event di acara Malang ada sepeda yang menurut saya unik teman-teman. Jadi sepeda ini adalah sepeda yang menggunakan sistem pegas atau menggunakan bentuknya mirip per daunnya mobil teman-teman. Jadi struktur pegasnya itu hampir mirip dengan pernya mobil. Nah, tidak hanya itu yang unik dari sepeda ini. Dari sepeda ini ternyata di bagian depan garbunya itu memiliki struktur yang aneh teman-teman. Jadi ada bentuk seperti besi melengkung di bagian depannya, lalu di bagian garbunya itu seperti terpotong. Unik ya sepeda ini ya. Nah, akhirnya saya pun juga mencari beberapa rekomendasi, beberapa item gitu ya yang bisa membangun untuk video ini. Nah, saya mencoba mencari referensi yang ada, kenapa sih diciptakan sebuah sepeda dengan sistem pegas. Nah, ternyata teman-teman menggunakan sistem pegas ini menurut saya biasanya jalur-jalur yang digunakan oleh sepeda-sepeda dengan struktur pegas seperti ini itu adalah struktur jalanan yang rusak. Contoh misalkan, kalau kita menggunakan sepeda downhill gitu ya, yang menggunakan shock breaker di bagian depan, di jalan yang rusak itu akan terasa lebih nyaman. Nah, prediksi saya, sepeda-sepeda ini diciptakan sebetulnya kalau dikatakan lebih nyaman dikendarai kah Mas di jalan yang datar? Jawabannya adalah tidak. Contoh kalau kita menggunakan sepeda downhill di jalan yang datar, itu seperti salah sasaran gitu ya teman-teman. Namun kalau kita menggunakan road bike atau sepeda yang tanpa shock breaker di jalan yang dalam tanda kutip jalan yang lurus, itu akan terasa lebih nyaman teman-teman. Nah, itulah jawabannya. Jadi ada kemungkinan sepeda-sepeda dengan sistem menggerak menggunakan pegas seperti ini itu digunakan pada kontur jalan yang bergelombang atau kontur jalan yang tidak enak. Nah teman-teman, kalau kita melihat apa saja sih sepeda-sepeda yang menggunakan sistem dalam bentuk menggunakan shock breaker ini, saya jadi teringat ada satu brand bermerek Simplex. Simplex itu pernah mengeluarkan satu produk yang disebut sebagai produk gagal kemungkinan ya. Kenapa? Karena harganya terlalu tinggi dan juga kembali lagi struktur itu kurang nyaman dikendarai. Namanya adalah Simplex Swift Glider teman-teman. Jadi dia menggunakan per ayun di bagian besi vertikalnya sehingga dia mengayun gitu ya ke bawah. Tapi dikarenakan itu semakin langka, semakin tidak laku zaman dulu, maka di zaman ini disebut sepeda yang langka. Kenapa? Karena jumlahnya terbatas. Nah, nggak usah panjang-panjang, nggak usah panjang lebar gitu ya. Karena kalau teman-teman melihat di bagian belakang saya ini strukturnya sudah berbeda. Biasanya ada jam dinding, nah sekarang berbeda. Yuk teman-teman kita saksikan sepeda dengan merek Rolflex yang dimiliki oleh Mas BKR Junior dan Pak Agus waktu event di Malang teman-teman. Saya berhasil meliput, terus kemudian kita akan lihat detailingnya seperti apa. Ternyata beliau nggak cuma punya satu, punya dua. Dan itu menurut saya keren-keren banget. Yuk kita saksikan videonya. Ini sepeda Rolflex. Jadi sepeda Rolflex ini sepeda yang cukup unik karena sistemnya adalah pegas teman-teman. Jadi sistemnya adalah pegas, terus kemudian dia itu unik di beberapa tempatnya jarang banget dijumpai. Yuk kita bahas yuk satu-satu yuk. Ini ada Rolflex yang tipenya laki-laki dan tipenya perempuan. Gitu ya, ada dua ya, Dem sama Heronnya. Yuk kita akan bahas di yang Heron dulu, oke?
Mulai dari atas, jadi stangnya seluloid seperti ini teman-teman. Jadi stangnya seluloid, terus kemudian ini belnya. Belnya ini bukan kering teman-teman, tapi ditekan. Ya, belnya ditekan. Terus kemudian dilihat di bagian bawahnya, mereknya Rolflex. Nah, yang unik itu adalah ini di bagian garbu. Garbunya itu ngambang teman-teman. Jadi di sini itu ngambang, jadi nggak ada. Terus kemudian dia dari tengah aja, dari tengah aja. Ini kayak penguatnya gitu ya, ke depan sampai dengan bawah. Oke, sampai seperti itu. Jadi tengahnya itu kayak ngambang, tapi ada tengahnya di bagian tengah itu ya teman-teman ya. Jadi garbunya itu kayak hanya pasangan gitu ya. Ini tipenya Heron tapi bisa di knockdown, jadi bisa dihilangkan, dicopot, terus kemudian di besi yang atas itu dihilangkan, ditaruh di bawah. Yuk kita lihat lagi di bagian per pegasnya. Jadi per pegasnya itu kayak gini teman-teman. Jadi ini per pegasnya, modelnya seperti ini per daunnya. Di bagian ini itu ada kayak ini ya, kayak lancip gitu ya, kayak gitu. Di belakang torpedonya juga Rolflex. Geser, sadelnya juga bukan Rolflex tapi leper ya. Ke belakang tulisannya Rolflex R. Di sebelah kiri kuncinya stabil, mereknya stabil. Gitu ya, mereknya stabil. Terus ini sistemnya jadi gini teman-teman. Jadi belakang ke atas. Terus kemudian ini ke sininya itu terpisah. Jadi dari sininya ke sini itu terpisah. Enggak sama. Gitu ya. Terus bagian bawahnya, di bagian bawahnya itu ini. Di garbunya. Jadi dari sini ke sini itu juga mengayun. Ini terpisah teman-teman. Jadi bisa bergerak gini ya. Bisa bergerak gini. Terpisah. Selebornya tipenya besar, lebar. Terus kemudian di bagian frame-nya ada bagian lebihannya. Ini nomor frame-nya 42. Ini ya. Oke, 426180. Oke teman-teman, pedemsnya, jadi tulisan R-nya di belakang ada warna hijaunya. Stop lamp-nya Vaco, gini ya, stop lamp-nya Vaco. Terus kemudian ini boncengannya, kuncinya original Rolflex. Ini torpedonya juga Rolflex. Di bawah penutupnya Hesling teman-teman. Di bagian bawahnya juga sama gitu ya, modelnya seperti itu. Di atasnya tanpa keni teman-teman, jadi nggak ada keninya, langsung di atas. Terus ini ada baut per daunnya 2, naik ke atas per daunnya. Terus kemudian ada per lagi di bagian atas yang ke bawah ya. Nomor frame-nya 4206 96 kayaknya ya. Terus sadelnya licet made in England. Ini biasanya ditemui di sadel-sadel ini sepeda motor mereknya licet atau Vespa gitu ya. Terus coba dilihat lagi. Wow, sampai bel-belnya juga original Rolflex. Jadi nyaring banget. Lampunya Pilidin. Turun bagian bawah. Ya, modelnya seperti itu ya. Nah, di bagian depannya itu ada ininya teman-teman, ada besi lebihnya. Nah, ini yang originalnya teman-teman. Jadi langsung menyatu ke sini, terus melengkung ke depan. Dan ini juga sama, kayak mengambang ya, garbunya ya. Jadi bagian selebornya ini juga terpisah dengan ini teman-teman. Ya, jadi mengambang. Gitu ya teman-teman ya. Ini yang keren juga di bagian ininya juga Rolflex. Gitu ya. Modelnya seperti ini. Oke, bagus banget ya sepeda ini ya. Jadi cocok banget untuk dikoleksi.
Oke teman-teman, gimana? Tadi sudah nengok sepedanya. Kalau teman-teman punya pengetahuan atau informasi lebih terkait sepeda roll flag ini, teman-teman bisa tuliskan di bagian bawah. Gitu ya. Jadi, Mas, saya punya pengetahuan tentang sepeda roll flag ini. Ternyata sepeda ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Monggo silakan ditulis. Teman-teman ingat, sumber pengetahuan bukan hanya saya, sumber pengetahuan bukan hanya kita nongkrong dengan teman, tapi sumber pengetahuan kita juga bisa dapat dari membaca teman-teman. Ini kayaknya sungguh banget ya gitu ya. Gitu ya. Oke teman-teman, thank you sudah saksikan Sepeda Rakyat Kecil, dan saya akan coba untuk intens kembali membangun sebuah literasi dan pengetahuan tentang sepeda ontel di seluruh Indonesia. Thank you teman-teman sudah menyaksikan, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Kuncinya cuma satu, bukan karena sepedanya, tapi sepedaannya. Thank you teman-teman, bye.